Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Samad Samsudin. Saya mahasiswa dari IAIN Fatahul Muluk Papua, program studi manajemen pendidikan Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen evaluasi pendidikan. Dan saya akan membahas bagaimana manajemen evaluasi itu berfungsi dan fungsi. Dan sebelum saya melanjutkannya, saya dibantu oleh teman saya. Dia merangkap menjadi penanya dalam pembahasan yang akan saya jawab. Ya, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan kepada Anda tentang seputar manajemen evaluasi pendidikan. Iya, yang pertama, apa yang Anda pahami tentang manajemen evaluasi pendidikan dan tujuannya? Ini saya akan menjawab pertanyaan saudara. Baik, yang saya pahami, evaluasi pendidikan adalah kegiatan mengumpulkan fakta atau bukti secara sistematis untuk menetapkan apakah telah terjadi perubahan pada diri siswa dan sampai sejauh mana perubahan yang terjadi. Dan melalui kegiatan evaluasi ini, guru akan mengetahui apakah proses pembelajaran yang telah dilakukannya dapat memberikan perubahan kompetensi siswa. Dan tujuan evaluasi pendidikan ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode-metode pengajaran yang telah dipergunakan dalam proses pembelajaran selama jangka waktu tertentu. Jadi, evaluasi bertujuan untuk mengukur dan menilai sampai di manakah efektivitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Jelaskan fungsi evaluasi bagi siswa, guru, orang tua, sekolah, masyarakat. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kedua. Fungsi evaluasi yang pertama bagi guru. Bagi guru, evaluasi pendidikan akan memberikan kepastian atau ketetapan hati kepada diri guru tersebut sudah sejauh manakah kiranya usaha yang telah dilakukannya selama ini telah membawa hasil atau tidak, hingga dia memiliki pedoman atau pegangan batin yang pasti guna menentukan langkah apa lagi yang akan dipandang atau perlu dilakukan selanjutnya. Yang kedua, bagi peserta didik. Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan akan memberikan pedoman batin kepada mereka untuk mengenal kapasitas dan status dirinya masing-masing di tengah kelompok atau kelasnya. Para siswa akan mengetahui apa dirinya termasuk siswa yang berkemampuan tinggi, berkemampuan rata-rata, atau berkemampuan rendah. Dan evaluasi pendidikan akan dapat memberikan motivasi kepada peserta didik untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mempertahankan prestasinya. Ya, yang ketiga, bagi sekolah. Bagi sekolah, evaluasi pendidikan memiliki 3 fungsi. Yang pertama, memberikan laporan. Yang kedua, memberikan data. Yang ketiga, memberikan gambaran. Dan yang pertama, memberikan laporan. Memberikan laporan dengan melakukan evaluasi akan dapat disusun dan disajikan laporan mengamati kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, rapor dan KHS atau kartu hasil studi. Yang kedua, memberikan data. Setiap keputusan pendidikan harus didasarkan kepada data yang lengkap dan data akurat. Nilai-nilai hasil belajar peserta didik yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah merupakan data yang sangat penting untuk keperluan pengambilan keputusan pendidikan dan lembaga pendidikan. Ketiga, memberikan gambaran dari kegiatan evaluasi hasil belajar yang telah dilakukan untuk berbagai jenis
mata pelajaran akan digambarkan dalam mata pelajaran tertentu. Contohnya NEM, nilai EBNAS murni, dan IPK, indeks prestasi kumulatif. Yang keempat, bagi orang tua. Bagi orang tua atau wali siswa, dan dengan evaluasi itu kebutuhan akan pengetahuan mengenai hasil usaha dan tanggung jawabnya mengembangkan potensi anak akan terpenuhi. Ya, yang kelima. Bagi masyarakat. Bagi masyarakat, evaluasi berfungsi untuk mengadakan kritik dan saran, perbaikan kurikulum, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan usaha-usaha sekolah. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Sebutkan dan jelaskan tentang objek, subjek, dan ruang lingkup evaluasi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Sebutkan dan jelaskan tentang objek, subjek, dan ruang lingkup evaluasi ya. Subjek evaluasi. Subjek evaluasi adalah orang yang melakukan penilaian. Siapa saja yang dapat disebut sebagai subjek evaluasi? Yang pertama, untuk melaksanakan evaluasi mengenai pencapaian suatu potensi belajar siswa, maka yang menjadi subjek evaluasi adalah guru. Yang kedua, untuk melaksanakan evaluasi terhadap kepribadian, di mana menggunakan sebuah alat ukur yang sudah dibuat standarisasi, maka yang menjadi subjek adalah ahli psikologi. Selanjutnya, objek evaluasi. Objek evaluasi atau sasaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan titik pusat perhatian atau pengamatan karena pihak penilai ingin memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan tersebut. Ya, selanjutnya ruang lingkup evaluasi pendidikan. Di dalam ruang lingkup evaluasi pendidikan, yang pertama, evaluasi program pengajaran. Evaluasi atau penilaian terhadap program pengajaran mencakup 3 hal. Yang pertama, evaluasi terhadap tujuan pengajaran. Yang kedua, evaluasi terhadap isi program pengajaran. Yang ketiga, evaluasi terhadap pelaksanaan pengajaran. Yang kedua, evaluasi proses pelaksanaan pengajaran. Di dalam evaluasi pelaksanaan pengajaran mencakup 5. Yang pertama, kesesuaian antara proses belajar mengajar yang berlangsung dengan garis-garis besar program pengajaran yang telah ditentukan. Yang kedua, kesiapan guru dalam melaksanakan program pengajaran. Yang ketiga, kesiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Yang keempat, minat atau perhatian siswa di dalam mengikuti pelajaran. Yang kelima, keaktifan atau partisipasi siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, yang ketiga, evaluasi hasil belajar. Evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik mencakup 2. Yang pertama, evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai dalam unit-unit program pengajaran yang bersifat terbatas. Kedua, evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan-tujuan umum pengajaran. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Sebutkan dan jelaskan prosedur atau langkah-langkah dalam evaluasi. Ya, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang keempat. Langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pendidikan. Yang pertama, perencanaan. Sebelum melakukan evaluasi, hendaknya kita menentukan dulu bagaimana cara evaluasi yang akan kita lakukan. Misalnya, dengan memilih tujuan evaluasi, jenis evaluasi, pemilihan soal, dan lain-lain. Yang kedua, pengumpulan data.
sebelum melakukan evaluasi, kita harus mengumpulkan data tentang apa yang kita butuhkan dalam melakukan evaluasi, supaya evaluasi yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik. Ketiga, verifikasi data. Dalam langkah ini, kita harus memilih dan menyaring data terlebih dahulu. Penelitian ini digunakan untuk memisahkan data yang baik dan buruk untuk memperjelas tentang gambaran dari individu yang kita evaluasi. Contohnya, dengan menguji instrumen data, yaitu menguji validitas data, uji reliabilitas data, dan lain-lain. Yang keempat, pengolahan data. Memaknai data yang terkumpul, kualitatif atau kuantitatif. Apakah hendak diolah dengan statistik atau non-statistik? Apakah dengan parametrik atau non-parametrik? Atau dengan manual saja? Oke, yang kelima, penafsiran data. Ditafsirkan melalui berbagai teknik uji. Diakhiri dengan uji hipotesis, ditolak atau diterima. Jika ditolak, mengapa? Jika diterima, mengapa? Berapa taraf signifikannya? Implementasi data tersebut secara berkesinambungan dengan tujuan evaluasi sehingga akan tampak hubungan sebab akibat. Apabila hubungan sebab akibat tersebut muncul, maka akan maka akan lahir alternatif yang ditimbulkan oleh evaluasi itu. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima. Sebutkan dan jelaskan metode penilaian hasil belajar. Ya, saya akan jawab pertanyaan Anda. Pertanyaan nomor 5. Sebutkan dan jelaskan model penilaian hasil belajar. Ya, model penilaian hasil belajar ya. Yang pertama, dengan cara teknik tes. Yang kedua, teknik non-tes. Ya, saya akan jelaskan. Yang pertama, teknik non-tes. Tes adalah suatu pertanyaan atau tugas atau seperangkat tugas yang direncanakan untuk memperoleh informasi tentang atribut pendidikan atau psikologi yang setiap butir pertanyaannya atau tugas tersebut mempunyai jawaban atau ketentuan yang dianggap benar. Yang kedua, teknik non-tes. Teknik non-tes adalah teknik untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan